Pacaran dari segi iman Kristen. Dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran, tetapi Alkitab bicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus menguduskan serta memuliakan tubuhnya. Perjuangan cinta kasih dikisahkan dalam cerita Yakub yang mencintai Rahel. Ia harus bekerja keras pada omnya, Laban, selama 14 tahun, supaya bisa menikahi orang yang dicintainya. Meskipun ia ditipu oleh Laban, ia pantang menyerah. Akhirnya, ia dapat menikahi Rahel. Itulah kisah cinta sejati. Pada mulanya, Laban telah berjanji untuk menikahkan Yakub dengan Rahel. Tetapi ternyata di hari pernikahannya, yang diberikan padanya adalah Li, saudari Rahel. Laban telah menipu Yakub. Di kalangan masyarakat Yahudi, seseorang mempelai wanita akan mengenakan penutup di seluruh wajahnya, sehingga mempelai pria tidak dapat melihat wajah mempelai wanita. Setelah mengetahui bahwa Laban telah menipunya, Yakub bersedia bekerja lagi pada Laban selama 7 tahun supaya dapat menikahi Rahel yang dicintainya. Sebelumnya, ia telah bekerja selama 7 tahun untuk dapat menikahi Rahel, tapi yang diberikan kepadanya adalah Li. Jadi total 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban demi untuk menikahi Rahel, cinta sejatinya. Cerita ini menggambarkan betapa seseorang rela berkorban demi cinta. Yakub pantang menyerah, ia rela bekerja keras meskipun telah ditipu demi memenangkan cinta sejati yang diperjuangkannya melalui cara yang benar dan jujur. Berbicara tentang batas-batas dalam berpacaran, erat kaitannya dengan apa tujuan berpacaran, apa tujuan pacaran, apakah hanya ingin mengisi kekosongan dalam hidup kita, memenuhi keinginan mata dan demi kepuasan diri sendiri, di mana yang menjadi pusat perhatian hanya pada diri sendiri, sehingga pada masa pacaran timbul istilah bahwa dunia hanya milik berdua. Apakah pacaran ada unsur asmara? Mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog pada pelajaran sebelumnya, asmara itu mempunyai 2 pengertian, yaitu cinta kasih dan cinta birahi. Pada dasarnya, asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir, keinginan yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan cinta kasih sejati adalah perasaan mengasihi, di mana ada sikap saling memperhatikan, menghargai, dan menghormati. Cinta melahirkan berbagai hal positif dalam kehidupan. Bacalah surat 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Mengenai cinta kasih, cinta yang benar tidak dapat dijadikan topeng untuk satu maksud dan motivasi tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Jadi, asmara itu tidak sama dengan cinta. Asmara itu hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan nafsu seks yang cenderung mendorong orang melakukan penyimpangan. Pacaran yang benar harus berorientasi pada kasih akan Allah, di mana perintah Allah yang harus dituruti atau diprioritaskan dalam hubungan pacaran itu. Kita harus menunjukkan gaya hidup yang setuju oleh Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Kasih akan Allah ini membuat kita mengikuti aturan main yang Allah berikan, antara lain 2 Korintus 6 ayat 14, Yeremia 29 ayat 11, dan Amsal 23 ayat 18. Menekankan pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan yang hanya ada di dalam tubuh Kristus saja. Ada seorang mahasiswa bernama Yani yang mengadakan penelitian di kalangan remaja tentang apa arti pacaran, serta apa yang dilakukan dalam berpacaran. Ia menuliskan demikian: tujuan pacaran di kalangan remaja adalah mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi, memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius, meningkatkan motivasi belajar, dan membuktikan diri cukup menarik. Alasan pemilihan pacaran adalah sifat-sifat yang dimiliki pacar, persamaan sifat, kepandaian, daya tarik, kekayaan, banyak teman yang tertarik pada pacar, dan latar belakang keluarga. Dari definisi pacaran dan alasan memiliki pacar, terlihat bahwa aspek asmara atau
berahi masih memegang peranan penting bagi remaja dalam memilih pacaran dan berpacaran. Jadi, berpacaran di kalangan remaja lebih termotivasi atau didorong oleh ketertarikan fisik dan bukan karena cinta. Apakah dalam berpacaran dibenarkan berpegangan tangan, berciuman, bermesraan, dan tindakan erotis lainnya? Dalam Roma 12 ayat 12 menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain jangan berpacaran, yang berorientasi pada keinginan daging yang membawa kepada dosa. Ada beberapa antara berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging dan berorientasi pada perintah Allah. Perbedaannya yaitu yang pertama, pacaran yang berorientasi pada keinginan daging, bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan menikmati dalam hubungan cinta dengan pertimbangan mungkin besok sudah menjadi pacar baru lagi. Sedangkan pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pacaran yang baik adalah yang saling mengisi dan memberikan kebaikan serta berbagi melakukan hal-hal baik dan benar serta berguna bagi hidup keduanya. Yang kedua, pacaran yang berorientasi pada keinginan daging memanfaatkan tubuh pasangannya untuk memuaskan perasaan seksual, mula-mula pada tingkah ciuman dan pelukan, namun kemudian gampang menjurus kepada tingkat hubungan seksual. Pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat tubuh pasangannya sebagai rumah kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, yang dikagumi dan dihargai sebagai ciptaan Allah. Ciuman dan pelukan antara seseorang pemuda dan pemudi merupakan kontak fisik untuk mendapatkan hasrat seksual dan kenikmatan. Ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik dimulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Keempat tingkat tersebut ialah berpegangan tangan, saling memeluk, ciuman, saling membelai, dan dapat meningkat menjadi tindakan tak terpuji, misalkan melakukan hubungan seks yang dilarang oleh hukum agama dan aturan norma dalam masyarakat. Dalam 1 Timotius 5 ayat 22, bagian akhir menulis, jagalah kemurnian dirimu. Ada perintah untuk tetap menjaga kesucian diri bagi semua orang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting untuk ditegaskan karena ada pemikiran yang berkembang seolah-olah hanya perempuan saja yang harus menjaga kesucian dirinya, sedangkan laki-laki tidak bisa suci ataupun tidak murni. Menurut Alkitab, baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga tubuhnya sebagai rumah Allah, tempat berdiam bagi Roh Kudus. Bukan hanya Alkitab saja yang menulis tentang pentingnya menjaga kesucian diri dalam kaitannya dengan pacaran. Dalam masyarakat juga ada aturan dan norma yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya orang berpacaran. Manusia yang hidup dalam komunitas itu diikat oleh aturan bersama yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Ada etika dan moral yang berkembang dalam masyarakat yang jika dilanggar akan melahirkan sejumlah konsekuensi atau akibat. Ada hukuman negara yang bersifat mengikat semua warga negara taat dan tunduk pada hukuman dan undang-undang. Ada juga hukum tidak tertulis berupa moral dan etika atau nilai-nilai yang bertumbuh dalam masyarakat. Dalam agama, ada hukum agama yang harus ditaati oleh tiap penganutnya. Meskipun berpacaran menyangkut urusan pribadi antara dua manusia, tapi mereka yang berpacaran itu hidup dalam komunitas masyarakat dan agama yang memiliki aturan. Hukum dan ajaran yang bersifat mengikat, karena itu ada batas-batas dalam berpacaran, begitu pula dalam pertunangan. Dan pernikahan ada hal-hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Orang bilang masa remaja adalah masa paling indah. Karena keindahan itulah tiap remaja sedapat mungkin mampu menahan diri dari berbagai hal yang merugikan. Dengan begitu, mereka dapat meningkat
meningkatkan keindahan dan menikmatinya, masa remaja menunjukkan kedewasaan. Pada saat ini di kalangan remaja muncul pemikiran seolah-olah seseorang menjadi orang aneh jika belum berpacaran. Kalaupun pacaran dan tidak melakukan berbagai tindakan seperti mencium dan menyentuh badan, maka sikap itu dipandang kuno. Orang dapat memutuskan untuk berpacaran ataukah tidak jika ia sudah yakin akan tindakannya. Jadi keputusan untuk berpacaran haruslah berdasarkan alasan yang benar, bukan hanya karena ketertarikan fisik ataupun supaya tidak disebut sebagai manusia kuno. Ingatlah, apa yang ditanam sekarang akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mampu untuk memperbaiki berbagai perbuatan yang salah dan menyimpang. Bahkan banyak meninggalkan bekasnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi kamu yang untuk mencegah diri untuk melakukan berbagai hal yang menyimpang, sehingga masa muda kamu memiliki jejak yang baik dan patut ditiru oleh orang lain.